Katulampa ini bukan pengendali banjir, tapi hanya memberikan peringatan dini untuk banjir di Jakarta. Wah, hampir semua sungai kalau di Indonesia itu pasti masalahnya adalah sampah ya Kang? Sampah, sampah. Kita harus sama-sama sadar pada lingkungan, cinta kepada alam Ciliwung untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Mimpi besarnya seorang Andi itu apa sih untuk Ciliwung? Pengabdian tanpa batas untuk sumber daya air itu aja ini. Selamat pagi sahabat Daai, kita sampai di Bendung Katulampa Bogor. Ada pantunnya nih sahabat. Pagi-pagi sarapan batagor, jangan lupa minumnya es kelapa. Sekarang kita mau jalan-jalan di Bendung Katulampa Bogor. Katanya sekarang sudah banyak tempat wisatanya nih sahabat. Kita mau janjian sama Kang Andi di mana ya? Kira-kira itu tuh kayak itu. Kang Andi tuh lagi mantau-mantau. Assalamualaikum Kang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Wah, akhirnya bisa main lagi ke Bendung Katulampa. Siap. Ini sekarang lagi musim kemarau? Musim kemarau memasuki menjelang musim penghujan nanti awal September lah. Mudah-mudahan ada hujan lagi. Kesini sekarang bukan cuma mantau banjir, ternyata banyak tempat wisatanya ya Kang ya? Ya, sekarang Katulampa tidak hanya untuk monitoring banjir, monitor banjir atau siaga banjir, tapi ada wisata lokal di Kalibaru. Nanti kita ke sana. Oke. Sahabat Daik bisa lihat ke sana. Oke, siap. Let's go, yuk kita jalan sahabat. Oke, siap, yuk. lihat ke sana, pantau. Wah, Kang Andi berarti mantau di Katulampa sudah berapa tahun Kang? Kurang lebih masih baru 35 tahun. 35 tahun tuh baru ya? 30 tahun. Waduh. Berarti kalau Katulampa itu dia bendungannya itu sejak tahun berapa sih sudah ada Kang Andi? Pada tahun cerita dari sejarahnya tuh 1911 sudah ada. 1911 udah diresmikan zaman pemerintah Belanda, sampai sekarang masih berfungsi untuk sarana irigasi, warning banjir untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya. Berarti kalau ke sana ini kawasan puncak. Alirannya mana? Oh, puncak. Kawasan puncak. Oh, okay. Kawasan hulunya Ciliwung. Notabene 13 anak sungai yang ada di puncak hulu masuk ke Katulampa. Kalau kawasan itu Bendung, hilir kawasan Depok, Kota Bogor, Depok dan kawasan Jakarta mengalir ke hilir. Oh, gitu. Hulunya dari kawasan puncak sebelah kanan kita, nanti ke Bendung Katulampa, ke hilir ke kawasan Jakarta. Karena sekarang musim kemarau, kita masih bisa nginjek jalan nih, sahabat tuh. Lihat tuh. Masih bisa kita jalan di atas sungainya. Tapi kalau sudah musim penghujan, kerendam. Ketutupnya sampai mana Kang? Sampai terap kedua 2 meter, debit air maksimal 2 meter. Berarti di kita tuh tingginya nih di atas kita? Sampai di atas kita. 2 meter ya. Jadi kalau mau kenalan sama Bendung Katulampa tuh dia bagiannya atau terdiri part-partnya apa aja sih? Ya, pertama Bendung Katulampa ada pintu intiknya, itu pintu irigasinya yang 5 buah. Itu pintu intik buat sarana irigasi. Ada 4 buah pintu penguras. Dalam suatu tubuh bendung semuanya Bendung Katulampa terdiri dari pintu intik, ada pintu penguras, ada piskal atau mercu bendungnya buat warning banjir ke Jakarta. Itu yang warna-warni tingkat siaga itu ya. Itu yang sering kita lihat di layar kaca TV ya? Oh, oke. Hijau, biru, kuning, merah. Dan tingkat siaga itu. Kalau itu tidak ada pintunya. Tidak itu ada hanya pintunya. Aliran gitu. Hanya piskal bendung. Oh, piskal bendung namanya. Membaca tinggi muka air, meteran bendungnya lah itu seperti Jadi itu. saat sudah tinggi, debitnya bisa ketahuan dari situ. Angka warnanya dari tingkat siaganya, hijau siaga 4, biru siaga 3, kuning siaga 2, merah siaga 1. Jadi masing-masing debitnya ada tingkat siaganya. Oh, oke.
Wah, kayak kita pengen lihat ke sana, bisa nggak tuh Kang? Bisa, Yuk, nanti kita lihat jalan dari ke dekat depan sana, kita lihat lebih jelas untuk warning. Katulampa ini bukan pengendali banjir, tapi hanya memberikan peringatan dini untuk banjir Jakarta. Oke, jadi bukan diatur buka tutupnya, Bukan buka cuma tutup. sebagai Yang diatur buka warning dan tutup peringatan. buat irigasi aja yang dibuka tutup. Buat irigasi itu oke. buka tutup. Yuk kita lihat lebih dekat Oke. gimana meteran, iya meteran Katulampa. Let's go, Ya. sahabat saya. Nah, sahabat Dai TV, kita udah sampai di Mercu Bendung. Wah, Mercu Bendung Katulampa. Itu dia, sahabat. Papan fiskal, meteran airnya. lebih Bendung jelas Katulampa lagi seperti sekarang ini. ya. Kalau dari sini tuh kelihatan jelas Iya, banget jadi ya. jelas. Jadi tingkat siaga untuk warning banjir ke Jakarta itu ada beberapa kategori, beberapa tingkat siaga, hijau, biru, kuning, merah. Oke. Tingkat siaganya seperti itu. Berarti kalau misalnya dia sudah di warna merah itu, nah debit airnya itu seberapa banyak? Ya, debitnya kurang lebih 630.000 liter per detik. 630.000 liter per detik. liter per detik. Air yang ada di Bendung Katulampa mengalir ke kawasan hilir, kawasan Jakarta. Itulah peringatan dini dari kita, warning system dari Bendung Katulampa untuk warga di hilir, kontak dengan Depok dan Manggarai. Oke. Jadi segitu banyak ya? 600.000 Perjalanan liter. air dari Katulampa 12 jam, Dari kemudian sini 12 dari jam Katulampa, nah kita juga berikan warning peringatan dini. Awas, Katulampa udah siaga 1, level merah, kurang lebih 630.000 liter per detik, air yang mengalir ke kawasan hilir atau kawasan Jakarta. Belum di perjalanan masuk dari kota Bogor, Depok, dan pasti akan hilir. bertambah lagi debitnya Iya, tadi gitu ya. debitnya Beserta dengan tadi ya, sampah-sampahnya juga gitu ya. Sampah-sampah juga sebagian terbawa mengalir. Oke. Nah, berarti bukan pengendali banjir tapi cuma informasi banjir ya. Nah, yang di sebelah sana itu pintu apa Buat kalau yang sarana pintu irigasi, pintu intik untuk sarana irigasi. Uh-huh. Jadi ada 5 buah pintu irigasi untuk pengaturan sarana irigasi buka tutup. Di saat banjir itu kita tutup total. Oke. Supaya debitnya ke irigasi nggak banyak gitu ya? Tidak terlalu meluap ke kawasan irigasi. Dan Oke. dia akan bawa sedimen atau sampah masuk dan mengakibatkan pendangkalan di saluran irigasi. Oke. Saat banjir kita tutup total. Jadi diatur termasuk yang ke Istana Bogor. Nah, dari di bawah Semua dari ini situ? ada BCK 3, ada buat air baku ke Kebun Raya dan Istana Bogor dari Katulampa juga. Wah, ternyata area yang dipantau tuh tidak cuma Bendung Katulampa Tidak yang hanya ini Katulampa aja, tapi di bawah juga masih ada lagi masih juga yang ada dipantau gitu BCK ya? 3 buat pintu buat ke air baku ke Kebun Raya dan Istana Bogor. Wah, gitu sahabat tuh. Wah, tapi di Jadi sini kita terlihat- monitor cuaca di hulu, di puncak, memberikan peringatan dini untuk banjir di hilir. Kita monitor juga air baku untuk sarana irigasi, penggelontoran dan lain-lain dari Katulampa. Wah, karena sudah sampai di bawah dan kita sudah di dasar Ciliwung ya. Udah kelihatan. Kita sambil foto-foto sambil mengutin sampah kali ya. Iya. Kita lihat sampahnya banyak banget nih. Kang Andi, boleh ya kita pungutin ya? Katanya di Iya. sini juga teman-teman juga rutin ya? Ya rutin. Oke, Hanya yuk. kebetulan kemarin ada hujan besar, terbawa dari puncak ke kawasan Oke. Katulampa. Kalau gitu mumpung kita sudah di bawah, yuk kita kerja bakti, kita bersih-bersih. Let's go. Hampir semua sungai kalau di Indonesia itu pasti masalahnya adalah sampah ya Kang ya? Sampah betul. Jadi semuanya tuh sampahnya ya udah nempel di batu ya Kang Andi ya? Nanti kita ada 1 minggu sekali dengan relawan komunitas peduli Ciliwung, itu rutin kita pilah sampahnya. Yang plastik kita kumpulkan, yang kayunya kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Nanti sebagian sampah kita akut. Kalau pohon-pohonnya kita dengan teman-teman kita potong dulu. Oke. Jangan sampai terbawa ke hilir kayu-kayu. Jadi ada kayu, Ada kayu, kasur, pohon, ada spring bed, ada sofa. Nah, jangan sampai terbawa ke Manggarai. Kita upayakan di sini sudah tidak ditangani seperti gitu ya. itu. Mudah-mudahan sampah tidak terlalu banyak, tapi setiap musim hujan itulah kendala kami, sampah seperti kita lihat. Iya. Kita bersihkan.
Dan teman-teman di sini adain kegiatan rutin pembersihan sampah dengan komunitas Ciliwung komunitas tadi. Peduli Ciliwung ada dan komunitas Kalibaru Timur ada. Dan itu nggak cuma yang dari daerah Bogor, tapi gabung semua kadang. Depok juga ke sini naik kadang-kadang gitu ya? kita ke Depok ke sini kita bergantian. Kolaborasi kita dengan Kota Depok, Bogor dan DKI Jakarta. Ada juga relawan-relawan. Sekali kegiatan Kang, itu bisa ngangkut sampah tuh dari Ciliwung, terutama yang di sekitar Bendung Katulampa, itu bisa berapa ton Kang? Biasanya hanya karungan, 30 sampai 40 karung. 30 sampai 40 karung ya? Kalau kayu-kayunya kita angkat, sebagian angkat. Kalau yang besar nanti kita potong-potong. Oke. Dan itu masih bisa dimanfaatkan lagi ya, kalau kayu ya? Kayu-kayu paling kita angkat dibakar di atas, kan dibakar kan pencemaran udara. Yang kita instruksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, paling kita angkut. Oke, jadi diangkut untuk nanti ditangani oleh teman-teman dari dinas gitu ya? Dinas Lingkungan Hidup. Wah, seru juga ya kalau kegiatan seperti itu. Jadi bisa nikmatin sungainya sambil kita kasih kontribusi baik gitu ya ke sungainya. Supaya bisa tetap bersih gitu. Karena kalau nyangkut di pintu air Manggarai juga malah repot lagi nanti ya. Saudara-saudara kita yang repot nanti di bawah sini. Intinya kita jaga alam, alam insya Allah akan menjaga kita. Seperti itu. Oke, dan kebanyakan sampah plastik. Sampah plastik terbawa harus dari kawasan hulu mungkin. Kawasan hulu terbawa ke kawasan Katulampa. Berarti dari puncak? Dari kawasan puncak. 13 anak sungai yang masuk ke Katulampa. 13 anak sungai masuk ke Katulampa. Kita harus sama-sama jaga gitu. Gak bisa Kang Andi sendirian doang ya gitu. Iya, tidak bisa. Jadi kita harus sama-sama sadar kepada lingkungan, cinta kepada alam Ciliwung untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Oke, karena sungainya sudah bersih, berarti enak kalau misalnya kita ngalun. Nah, di sini ada ngalun, Kang? Ada wisata Kalibaru Timur, ngalun, wisata lokal, ngalun pakai ban. Wah, dari Katulampa. Kita coba kalau gitu. Let's go, sahabat. Selamat datang di Wahana Ngalun Katulampa. Wih, ini dia nih yang viral di sosial media. Jadi namanya Wahana Ngalun. Ngalun itu artinya apa? Wahana tempat permainan. Ngalun itu pakai ban, berenang pakai ban. Yang ada di saluran Katulampa ini yang dikelola oleh Karang Taruna warga masyarakat RT 4 RW 9 dan RW 19. Kita dipelihara bareng-bareng, dijaga, kita angkat, jadikanlah suatu wahana atau tempat permainan, permainan ngalun. Jadi ngalunnya menggunakan ban? Ban dalam. Okay. Kayak pelampung gitu. Nah, dari sana, dari ujung sana jembatan? Ujung sana sampai sini. Panjangnya berapa meter Kang Andi? Kurang lebih 100 meter. 100 meter, ya. Okay. Dan ini kedalamannya? Hanya 40 sampai 50 cm. 40 sampai 50 cm. Oke, ya masih aman lah ya untuk masih aman dan debitnya kita masih bisa diatur. Dibuka tutup dari saluran irigasi. Dan jembatan penyambutnya lihat sahabat Dai, wih keren tuh. Itu udah keren banget sekarang. Jembatan apa namanya Kang? Pelangi. Jadi warna-warni, warna-warni Katulampa. Ide dari pengurus koordinator di Wahana Ngalun. Ada di sini teman-temannya, pemuda seluruhnya, warga masyarakat juga ikut partisipasi untuk memelihara Wahana Ngalun ini. Jadi sebetulnya area hijau ini, semua ini tanah Pemda atau memang masyarakat swadaya? Masyarakat swadaya, kelola bersama-sama oleh warga RT 4 RW 9 dan RT 4 RW 19, sama-sama memelihara kebersihan dan sarana yang ada di wahana ini. Jadi masyarakat menggunakan lahan pribadi mereka, dikelola bersama, jadilah tempat hijau seperti ini. Seperti itu. Wah, ini jadi tempat edukasi juga ya Kang berarti? Iya, alhamdulillah untuk tingkat Kota Bogor, Kelurahan Katulampa, salah satu kampung pinggir sungai masuk kategori terbaik waktu tahun kemarin. Perwakilannya diambil dari sini? Dari Katulampa, masuk Katulampa. Oh, wah keren banget ya. Tapi kalau keseluruhan ini area yang dihijaukan ini untuk area wisata itu ada berapa luas? Kurang lebih 200 sampai 300 meter lah. 200 sampai 300 meter. Karena kesananya udah banyak pemukiman yang kita lakukan. Iya. Dan sini tanamannya lihat sahabat, masih ada bambu. Masih alami. Dan itu ya salah satu resapan air juga di situ gitu ya. Pohon-pohonnya nanti juga akan berupayakan di pinggir-pinggirnya kita akan bikin taman-taman supaya penghijauan kita utamakan. Dan sekarang sudah tidak ada lagi kamar mandi di sini, sahabat. Tadinya kan banyak ya kamar mandi ya. Kita harapkan tidak ada
yang buang ke kali baru atau jadi sementara ada sepiteng komunal itu harapan saya. Oke. Jadi kalau dulu kan banyak, nah sekarang sudah mulai sadar mereka berkurang. tidak bangun MCK di atas sungai beca-beca lagi. di sepanjang kali baru tidak ada. Wah, mantap, keren banget nih sahabat. Dari sini ngalun kayaknya seru nih. Kita cari bannya dulu nih sahabat, terus kita ngalun, boleh ya? Boleh, oke. silakan. Yuk, let's go sahabat. Siap. Emang kalau misalnya banyak pohonan seperti ini, apalagi bambu gitu ya, adem banget ya, Andi ya? Iya, adem. Dan di sini ada program penanaman katanya? Ada program penanaman oleh dinas terkait dengan lingkungan hidup dan Kelurahan Katulampa dan Karang Taruna, masyarakat Katulampa, RW 4 dan RW 19. Sementara sebagian fokus kepada pinggir sungai, pinggir kali baru. Ada penghijauan penanaman pohon ya, penanaman pohon. Sebagian ibu-ibunya fokus kepada penanaman pot kembang, bunga-bunga, masih berjalan. Ini dalam rangka teman-teman wahana ini dalam perapian menjelang perlombaan juga untuk kampung pinggir sungai Katulampa, dan mungkin mereka lagi pada aktivitas di luar mungkin lagi pada keluar. Tidak dibetonisasi gitu ya, tapi tetap dijaga supaya bibir sungainya, resapan airnya tetap ada di sana. Nah, pohon apa aja yang ditanam di sana? Sementara yang kita tanam di pinggir sungai pohon mangga, buah-buahan, buah-buahan. Kiriman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian, fokus kepada buah-buahan supaya bermanfaat untuk warga sekitar. Oke. Sebetulnya beda manfaatnya apa kalau misalnya beton sama tanaman saat kita menjaga bibir sungai. Kalau pohon-pohon tanaman itu di saat musim hujan dia akan menyerah ke dalam bumi, dalam tanah, itu resapannya lebih bagus. Beda dengan betonisasi atau dengan pengerasan, dia akan mengalir ke daerah-daerah rendah. Itu Jadi airnya nggak ngeresap ke tanah, ngeresap, jadi langsung mengalir ke daerah rendah. Air, gitu. Tapi langsung dia ngalir ke sungai atau ke hilir gitu ya. Oke, wah kalau gitu kita lihat deh proses penanamannya mangganya sudah segede apa ya. Oke, let's go yuk sahabat.